Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Sadingsi, mahasiswi Ilmu Hukum semester 6. Selama 40 hari terakhir, saya telah menyelesaikan program kuliah kerja praktik atau magang di AFP Law Firm. Video ini disusun sebagai laporan mengenai pengalaman praktis yang saya dapatkan. Dalam 10 menit ke depan, saya akan membedah profil firma tempat saya bernaung dan tugas-tugas yang saya laksanakan, hingga analisis kasus yang saya pelajari selama di lapangan. Mari kita mulai dengan profil firma. AFP Law Firm merupakan kantor hukum yang didirikan dengan visi memberikan solusi hukum yang komprehensif dan berintegritas. Firma ini dipimpin oleh almarhum Bapak Abdul Fattah SHMH dan partner sekaligus Bu Finda Fauzia SHMKN yang juga merupakan dosen saya di universitas. AFP Law Firm memiliki spesialis di berbagai bidang hukum, diantaranya yang pertama civil law atau hukum perdata, menangani sengketa kontrak, kepemilikan aset, hingga perbuatan melawan hukum. Yang kedua, corporate law atau hukum perusahaan, membantu aspek legalitas bisnis dari pendirian badan usaha hingga kepatuhan regulasi. Yang ketiga, alternative dispute resolution atau ADR, mengedepankan musyawarah dan mediasi sebelum melangkah ke jalur litigasi. Selama 40 hari, fokus pembelajaran saya bukan lagi sekadar teori di buku, melainkan implementasi nyata. Berikut adalah poin-poin materi yang saya pelajari selama magang. Yang pertama, legal drafting atau menyusun dokumen hukum. Saya belajar bahwa setiap kata dalam dokumen hukum memiliki implikasi yang besar. Saya diberikan tanggung jawab untuk menyusun draft awal, seperti surat kuasa khusus, yaitu mempelajari kekhususan apa saja yang harus dicantumkan agar kuasa tersebut sah di pengadilan. Selanjutnya, surat gugatan, yaitu memahami bagaimana penyusunan posita atau dalil-dalil fakta dan petitum atau tuntutan secara sinkron. Dan selanjutnya, perjanjian kerjasama, yaitu menganalisis klausul mitigasi risiko dalam sebuah kontrak bisnis. Yang kedua, manajemen perkara atau administrasi hukum. Saya juga mempelajari alur administrasi yang seringkali tidak diajarkan di kelas, seperti prosedur pendaftaran perkara melalui sistem ECORD, teknik persiapan berkas perkara atau berkas P1 hingga bukti-bukti surat, manajemen hukum, dan menghadapi tenggat waktu atau deadline pengajuan memori banding atau kontra memori. Yang ketiga, riset hukum atau analisis peraturan. Tugas rutin saya adalah melakukan riset terhadap peraturan perundang-undangan terbaru dan mencari jurisprudensi atau putusan hakim terdahulu yang relevan untuk memperkuat posisi hukum klien kami. Untuk mendalami pemahaman saya juga akan membedah satu contoh kasus yang saya pelajari terkait dengan investasi dan perjanjian investasi. Dalam kasus ini terdapat perselisihan antara investor dan pengelola data mengenai pembagian hasil yang tidak sesuai kontrak. Di sini saya juga belajar bagaimana membuktikan adanya unsur kelalaian sesuai dengan pasal 1243 KUHP Perdata, dan pentingnya pengiriman somasi atau tukeran hukum secara resmi berbagai tahap awal sebelum melakukan gugatan. Dan terakhir, saya juga diskusi tentang bagaimana strategis mengenai pemilihan jalur penyelesaian, apakah lebih menguntungkan melalui mediasi atau langsung ke pengadilan negeri. Ada satu momen yang menurut saya paling berkesan, meskipun secara teknis saya belum berkesempatan mendampingi tim ke ruang persidangan karena saat itu agenda persidangan sedang kosong. Momen tersebut adalah saat saya diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan atau melakukan audit dan penyusunan kembali berkas perkara atau pembel A dan pembel B dari kasus-kasus yang sudah selesai maupun yang akan didaftarkan. Mungkin bagi sebagian orang ini terlihat seperti tugas administrasi biasa, namun bagi saya ini adalah kayak kursus silat itu, memahami anatomi sebuah perkara. Di sini saya belajar yang pertama kronologis yang presisi. Saya harus membaca lembaran dokumen untuk
memastikan urutan kejadiannya sinkron. Satu kesalahan tanggal saja dalam surat gugatan bisa berakibat fatal. Selain itu, manajemen alat bukti, saya belajar bagaimana mempelajari label pada bukti surat, misalnya P1, P2, dan seterusnya, serta memastikan kesesuaian antara bukti asli dengan fotokopi yang telah dilegalisir atau disegel. Mentor saya di AFP, Lavim, juga selalu menekankan bahwa perang di peradilan dimenangkan melalui persiapan berkas di meja kantor. Saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bu Finda Fauzia atas bimbingan dan kesempatan yang sangat berharga ini, dan seluruh tim senior advokat dan staf AFP Law Firm yang telah berbagi ilmu praktis di sela-sela kesibukan mengenai perkara, serta rekan-rekan mahasiswa yang selalu memberikan dukungan moral. Dan demikian presentasi laporan magang ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi dan pembelajaran yang saya lakukan selama ini di AFP Law Firm. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.